Baik, sebelum saya memulai acara malam hari ini, saya ingin menyapa para petani dan juga distributor dari Sumatera Selatan. Wow. Kemudian petani dan distributor dari Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur. Baik, kami ucapkan selamat datang di Gedung Serbaguna PT Pusri Palembang. Dan sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, kita akan menyimak bersama video Safety and Security Induction PT Pusri Palembang. Selamat menyaksikan. Selamat datang di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Kami adalah produsen pupuk pertama di Indonesia yang memproduksi serta memasarkan pupuk dan produk agribisnis secara efisien, berkualitas prima, dan memuaskan pelanggan. Sesuai dengan aturan perusahaan, setiap karyawan, kontraktor, dan tamu perusahaan wajib diberikan pengarahan K3 dan safety induction. Saat ini Anda berada di Gedung Serbaguna PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Selama di ruangan ini, Anda perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Gedung ini telah dilengkapi dengan sarana penanggulangan keadaan darurat berupa alat pemadam api ringan yang tersebar di gedung ini, toilet, dan musola. Apabila terjadi keadaan darurat, harap tenang dan tidak perlu panik. Kemudian Anda dapat keluar melalui jalur evakuasi, melalui pintu utama sisi selatan ruangan ini. Apabila terjadi gempa bumi, tetaplah tenang dan jangan panik. Lindungi kepala Anda dan selalu waspada terhadap benda-benda yang mudah roboh. Selanjutnya, Anda akan dipandu oleh petugas kami untuk menuju tempat berkumpul sementara atau assembly point. Gedung Serbaguna ini berada di sebelah utara area pabrik. Selama berada di area pabrik, Anda dilarang keluar dari kendaraan tanpa alat pelindung diri yang sesuai dan arahan dari petugas kami. Selama berada di kawasan PT Pupuk Sriwijaya Palembang, Anda dilarang merokok, mengambil foto, dan mengaktifkan handphone tanpa seizin dari petugas kami. Jika Anda terpapar amonia, ambil sapu tangan, basahi dengan air, bernapaslah dengan menempelkan sapu tangan di mulut dan hidung Anda. Saat menuju ke tempat aman, harap perhatikan arah angin. Selama berada di kawasan PT Pupuk Sriwijaya Palembang, Anda wajib mematuhi rambu-rambu dan peraturan K3 yang berlaku. Perlu kami tegaskan kembali bahwa selama berada di PT Pupuk Sriwijaya Palembang, keselamatan Anda menjadi tanggung jawab PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan saya Maruli Pandiangan akan membantu rangkaian acara pada malam hari ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali di malam yang berbahagia ini kita dapat berjumpa dengan seluruh stakeholder dan pelanggan setia dari PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Dan pertama-tama yang izinkan kami mengucapkan terima kasih dan salam datang kepada yang terhormat staf ahli bidang hukum dan politik Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Insinyur Haji Firmansyah MSI.
Kemudian yang kami hormati, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Haja Era Anita Nuringhati SHMH, Pangdam 2 Sriwijaya ataupun yang mewakili, Kapolda Sumatera Selatan ataupun yang mewakili, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Palembang yang hadir pada malam hari ini, Kapolres Tabes Palembang, dan jajaran Forkopimda Sumatera Selatan. Direktur Utama PT Pusri Palembang Bapak Tri Wahyudi Saleh beserta jajaran direksi dari PT Pusri Palembang, kemudian jajaran Dewan Komisaris PT Pusri Palembang, jajaran direksi anak perusahaan Pupuk Indonesia Group, ketua dan pengurus PKPSP, ketua dan pengurus SP PSP, para distributor kios dan petani yang berkesempatan hadir, boleh saya dengarkan tepuk tangan yang paling meriah. Kami ucapkan selamat datang di acara Malam Apresiasi Pelanggan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-63 tahun PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai apresiasi yang diberikan oleh PT Pupuk Sriwijaya Palembang yang merupakan perusahaan terhadap dukungan stakeholder dan pelanggan serta untuk melestarikan seni dan budaya Indonesia. Berikut akan kita saksikan bersama pagelaran tamu agung persembahan dari Indonesia kita. Namun sebelumnya, kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah adalah seorang penggagas ide Indonesia kita, Bapak Butet Kartarajasa. Mikrofon. Selamat malam dan salam bahagia untuk semuanya, terutama para pelanggan setia PT Pupuk Sriwijaya, Pusri. Saya nyebutnya Pusri itu sekaligus maknanya dua. Selain Pupuk Sriwijaya adalah Pusaka Republik Indonesia. Jadi pertunjukan yang akan kita gelar malam ini bukan dari sebuah kelompok teater, tapi dari sebuah program yang kami inisiasi tahun 2011. Nama program itu adalah Indonesia Kita. Kami sudah memainkan berbagai judul. Terakhir November lalu itu kami memainkan edisi yang ke-38 dan lakon ini adalah pertunjukan kami yang ke-37. Judulnya Tamu Agung. Pertama dimainkan di Jakarta dan kesempatan istimewa di Palembang. Mengunduh Tamu Agung. Program Indonesia Kita ini adalah cara kita untuk menghayati keindonesiaan kita, berproses, belajar menjadi Indonesia yang tidak pernah berhenti. Tapi berproses menjadi Indonesia melalui jalan kebudayaan. Hari ini negara telah hadir melalui proses-proses kebudayaan untuk belajar menghayati keindonesiaan kita. Lakon-lakon ini penuh inspirasi, penuh canda, orang bisa tertawa, tapi yang utama di sini kita belajar menjadi manusia Indonesia, Indonesia yang majemuk, Indonesia yang penuh toleransi. Demikian pengantar dari saya, mari kita saksikan Tamu Agung.
Timbang susah, ayo podo goyo, ayo goyo, goyo meneh, yen goyo lah, aja seru-seru, ayo goyo, goyo meneh, yen goyo lah, aja seru-seru. Daun selasih, abang daun pepaya. Daun pepaya, pahit rasanya. Terima kasih mengundang kami semua. Semoga Bu Sri jaya selamanya. Ayo goyo, goyo meneh. Yen goyo lah, aja seru-seru. Ayo goyo, goyo meneh, yen goyo lah, aja seru-seru. Laju-laju, abang perahu laju, lajulah sampai ke tanah seberang. Boleh lupa abang kain dan baju. Jangan lupa empek-empek Palembang. Ayo goyo, goyo meneh. Yang goyo lah, aja seru-seru. Ayo goyo, goyo meneh. Yang goyo lah, aja seru-seru. Indonesia abang negeri yang kaya, banyak suku dan adat budaya. Mari kita abang melestarikannya. Indonesia makmur selamanya. Ayo guyu, yu, 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 yu. Sini dekat, sini dekat, sini dekat. Yang lebih dekat, yang lebih dekat. Ayo guyu. Ayo, ayo guyu. Ini gak usah, gak usah. Ayo guyu. Boleh dong dikasih tepuk tangan. Yen goyo lah, aja seru-seru. Ayo goyo, goyo meneh. Yen goyo lah, aja seru-seru. Ayo goyo, goyo meneh. Yen goyo lah, aja seru-seru. Inilah Bibi, saya ke belakang. Bapak dulu Pimpinan ya, Bibi. Kota, sementara untuk memeriahkan suasana pertemuan pada hari ini kita persembahkan tari yang untuk memeriahkan suasana berkumpulnya para pejabat di kota ini. Ya, Dan yang perlu dicatat Pak, apa sebabnya kota kita pindah di Palembang? kenapa? Banyak sekali alasannya. Karena di Pulau Andalas ini banyak kota-kota sebagai mutiara, salah satunya Palembang. Mutiara apa? Maka disebut kota Palembang dari kepanjangan
paling lembut dan berkembang. Itulah kota Palembang. Oh iya iya iya. Sepantasnya kita pindah. Iya, memang semua segalanya tertata. Karena apa? Tadi saya katakan bahwa di Pulau Andalas ini banyak mutiara-mutiara tempat yang sangat dikagumi oleh dunia. Karena di Andalas adalah paling tertib, adalah paling tekun. Bukitnya saja tertib, Bukit Barisan. Ya. Bukit Barisan tertib dan juga gunungnya, gunung terperinci. Maksudnya kerinci jadi terperinci. Pulaunya sendiri pulau pandai matematika. Pulau apa itu Pak? Pulau Belitung. Ya. Ini Pak. Makanya Bapak saya harapkan Bapak betah di sini. Namun mohon izin, Ya. Bapak Pimpinan Kota, Bapak kan sudah menjabat 2 periode. Terus Apakah tidak ada niatan untuk sekali periode lagi, Pak? kamu itu anak buahku tapi mau menjerumuskan aku ya. Saya ini pemimpin yang setia pada konstitusi. Kalau memang konstitusi mengatakan harus 2 periode, saya tetap 2 periode konstitusi. Betul tak? Betul. Betulnya apa? Saya boleh ngomong, Pak? Ngomong apa kamu? Ada kaitannya apa dengan konstitusi? Ngapain? Hah? Ngomong dibuat-buat. Takut, Pak. Ya. Konstitusi memang menyebutkan 2 kali, Pak. Tapi yang namanya undang-undang saja bisa diamandemen, Pak. Undang-undang apa di amandemen? Banyak sekali, apalagi kalau ini masalah 2 periode jadi 3 periode. Tidak mungkin saya melakukan sampai 3 periode. Nambah 1 periode, tidak. Kan sudah saya bilang, konstitusi mengatakan 2. Betul tak? Betul. 2 anak cukup. Laki-laki, perempuan sama. Itu kontrasepsi. Jangan ngomong kamu. Soalnya apa, Pak? Saya mengusulkan seperti ini. Banyak sekali. Dasar-dasarnya, Pak. Prestasi yang dicapai oleh Bapak itu hampir mengejutkan dunia. Bapak telah berhasil dan beberapa penghargaan telah kita terima semua. Pertama kali dari UNICEF. Penghargaan untuk Bapak. Dari Uniqlo juga memberi penghargaan kepada Bapak. Pak, Uniqlo. Itu baju, Uniqlo baju. Lainnya UNICEF tadi. UNESCO. Ya, UNESCO, Pak. Itu penghargaan buat Bapak. Dan yang terakhir dari UNICEF. Yang mana? Papi, UNICEF. jangan sembarangan kalau bicara. Enggak, ini fakta. UNICEF itu bisa diberikan kepada laki-laki atau perempuan. Makanya di kota ini yang menerima penghargaan Yudarmi. Kebetulan suaminya Yuwono. Jadi bisa. UNICEF itu adalah keserasian berumah tangga. Ya udah, kalau memang Bapak tidak mau Muncrat sekali. tidak mau 2 kali atau tambah 1 periode lagi juga nggak masalah. Tolong Satpam Payung. Sebentar Pak Sekda. Iya, iya. Maaf ya, ini saya melihat kok ada sesuatu yang tidak matching. Boleh saya menanyakan sesuatu karena ini merupakan ganjalan saya yang cukup lama. Boleh? Silakan, silakan. Maaf ya, Iya. Ibu Iya, Pak. Happy. Iya. Maaf ya, saya tanya istri Bapak ini Boleh, ya. boleh. Ibu
tidak mempunyai gangguan penglihatan kan ya? Penglihatan saya baik, Pak. Benar. Betul? Jadi tidak rabun dan melihat sesuatu masih jernih? Cukup jernih, Pak. Saya banyak makan wortel. Oh, kalau boleh tahu, benar ya? Tidak katarak misalnya? Tidak, Pak. Kok bisa? Kok bisa? Ibu Happy ini bersuami semacam ini tidak keliru melihat ya? Pak, saya pikir memang awalnya saya hilaf. Tapi ternyata saya memang lebih karena kasihan. Dan juga saya ingin menantang diri saya agar saya tawakal. Karena saya harus bersabar memiliki seorang suami yang buruk rupa dan sudah sangat tua, Pak. Ya apapun kata mereka, tapi ternyata dia selalu happy, Pak. Jadi nggak apa-apa. Begitu ya? Ini adalah ya syukur. perkawinan religius, Pak. Perkawinan religius itu Iya. maksudnya? Happy dia bersabar karena mau menerima orang tua yang buruk rupa, jelalatan pula. Berarti harus sabar dan mendapat anugerah. Dia mendapat Betul. ganjaran. Sabar ya? Sabar. Sedangkan saya mendapat happy, saya bersyukur. Mengapa orang seperti happy kok mau dengan saya? Antara sabar dan syukur menjadi satu. Dua pahala saya reguk semua. Oh iya ya. Dapat pahala dan bisa bersyukur. Itulah yang jadi motivasi saya, Pak. Ya bagus. Bapak pimpinan kota belum tahu. Makanya kemarin saya sudah berbincang dengan istri saya. Besok yang namanya jembatan Ampera akan saya tingkat. Ditingkat? Ya. Menjadi wisata pandang. Karena istri saya sudah menciptakan alat yang tembus pandang. Alat apa itu? Namanya jendela, Pak. Gitu. Itu tembus pandang. Oh. Untuk itu, Pak, beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Bapak, sekarang mohon maaf, saya perkenalkan di dalam pindah kota yang baru, staf saya juga baru. Wah, baru semua ini? Ya, ini tidak hanya milenial, tapi sudah Gen Z. Oh di iya. atasnya milenial. Ya, Apa boleh silakan. memperkenalkan diri? Silahkan. Silakan. Ya, selamat malam Bapak Pimpinan Kota. Saya dengan istri saya akan Ini bojoku ini. Oh iya. Ini. Kebiasaan Keliru. kamu. Mau melaporkan Bapak Pimpinan Kota. Nama saya Dr. Ambles wis ben, Pak. Andes, dokter Siapa? Andes. Dr. Ambles. Dokter Andes, Pak. Dokter Ambles itu kalau naik karirnya. Oh. Kalau turun Dokter Ambles. Ya, Kalau yang modern apa? bukan dokter ambles, dokter basement. Oh iya di bawah. Saya dan istri saya sudah lama berumah tangga dan masuk di pemerintahan ini, Pak. Saya berasal dari kampung yang tidak pernah tidur, Pak. Kampung mana itu? Mato Merah, Pak. Dari Mato Merah. Dinasnya di mana, Mas? Ya. Dinas. Ini istri saya dari kampung yang kebanyakan politisi. Mana? Suka rame, Pak. Rame. Loh, kalau yang suka rame bukan hanya politisi. Oh, apalagi, Pak? Pengusaha muda aja sukanya rame. Dan sekarang kami tinggal di rumah yang susah untuk masuk ke rumah, Pak. Harus naik gitu susah, Pak, rumah saya itu, Pak. Saya tinggal di tangga buntung, Pak. Di tangga buntung, susah naiknya. Tangganya buntung, Pak. Ya. Saya mengurusi kepala bidang yang minat khusus, Pak. Oh, Di disingkat tingkat apa? Kemenkus. Ya, jadi tentang UMKM,
Istri saya akan melaporkan lebih banyak lagi, Pak. Tentang UMKM. Tentang UMKM. Silakan laporkan. Silakan. Mohon izin Bapak. Mohon Iya. izin, Pak. Kebetulan saya istri dari Pak Wisben. Hadap sana ya. Sayang. Jadi Pak, kami mempunyai program untuk para petani Pak. Kami memberikan penyuluhan sehingga hasil panen mereka menjadi meningkat Pak. Selain itu Pak, kami mempunyai inovasi baru. Inovasi pupuk singkong dan pupuk NPK kopi Pak. Perlu Bapak tahu, pupuk NPK singkong ini menjadi pionir Pak. Satu-satunya di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perindustrian Bapak. Meningkatkan produktivitas 100 kali lipat Pak. Wah, ini kok hafal banget ya? Sayang, kamu menghafalkan berapa hari? Seminggu Pak. Seminggu menghafalkan ini, Pak. Iya. Dan begini, Pak, untuk peningkatan produksi singkong, saya sengaja mengadakan riset perkawinan antara singkong dengan durian. Dengan harapan nanti singkong rasanya durian, tapi gagal, Pak. Kenapa, sayang? Karena tidak direstui orang tuanya Pak. Lanjutkan, sayang. Selain itu Pak, kami juga membentuk program kemasyarakatan dengan sejahtera bersama Pulau Kemarau Pak. Yang mengantarkan Pusri ini Pak menjadi kandidat proper emas di tahun 2022. Luar biasa kan Pak. Tidak hanya itu Pak, kami juga mengembangkan UMKM di sektor kuliner Pak. Pempek kami Pak sampai ke G20 Pak. Oh ya? Bahkan kami mengembangkan karena empek-empek di G20 dipesan untuk dibawa pulang ke negara peserta G20 Pak. Oh besar. Kita menciptakan empek-empek dengan motif kapsul Pak. Kapsul. Kapsul rasa empek-empek Pak. Wah, kalau begitu bisa dibawa kemana-mana, makanya cukup singkat ya. Oh tidak Pak, kapsul tapi gedenya juga segini Pak. Cuma bentuknya kapsul. Itu namanya empek-empek diplastikin. Iya itulah Pak. Kapsul. Kita tutup ya. Bapak pimpinan kota, kami juga akan menutup laporan ini dengan pantun Bapak. Silakan saya. Mohon izin Bapak, Ya. mohon Mohon izin izin. Bapak, mohon Mohon izin izin. Bapak. Pantun sayang ya. Pantun silakan. Jalan-jalan ke pasar Lemabang, tidak lupa membeli wuluh. Pempek wong kito dari Palembang paling disuka di G20. G20 adanya di Bali. Banyak dikunjungi para petinggi negeri. Malam hari ini saya senang sekali akan dapat saweran dari Bapak Tri Wahyudi. Bener ya sayang ya, dapat saweran ya, Apa Pak? dapat saweran ya. Ini baru latihan. Nggak tahu. Mudah-mudahan terhijabah. Nih, Terima kasih Bapak pimpinan kota. Siapa lagi yang mau melaporkan? Saya memperkenalkan diri Pak. Saya biasa dipanggil Dr. Junet MSc Pak. Merongos sak cangkeme Pak. Saya kebetulan lulusan S2 Pak. Undip Jawa Timur. Undip Jawa Tengah. Undip Jawa Tengah. Undip Jawa Tengah itu universitas, Diponegoro. ini yang Jawa Timur Mas. Universitas di Ponorogo Pak. Ambil jurusan Ekonomi, jurusannya amputasi Pak. akuntansi. Amputasi ya. Nah, kebetulan Pak, saya itu teman baiknya Pak Tri Wahyudi Pak. Oh, teman baiknya Pak. Dulu satu angkatan Pak. Satu angkatan. Satu leteng, jadi saya ambil ekonomi, beliau itu bisnis. Jadi turunnya dia 5 menit dulu dia. Naik kereta. Naik kereta. Oh ya, tapi waktu SMP beliau itu satu sekolah dengan saya. Oh iya. Satu bangku, jadi saya kelas 1, beliau ini kelas 1. Beliau kelas 2, saya tetap kelas 1 Pak. Nggak naik itu. Beliau kelas 3, saya tetap kelas 1 Pak. Dia lulus, saya dikeluarkan Pak. Jadi akhirnya nggak ketemu Pak.
Maaf Pak, program-program Bapak semuanya sudah saya laksanakan Pak. Iya. Saya perkenalkan istri saya Pak. Keliru. Istri saya ini. Kamu Dedi, Sudah, jangan Pak. macam-macam ya. Maaf Pak, ya ini istri saya. dhuwur banget. Ini tinggi sekali dulu mamanya itu nyidam tiang jembatan Ampera Pak, jadi tinggi banget. Ini kebetulan Pak, ini dari Papua Pak. Oh, Ya, jadi ini yang namanya pluralisme sejati ini Pak. Kebetulan saya dari Jogja, Jawa, ini dari Papua, Dedi. Papua. Tapi ternyata yang orang Papua itu tidak kalah dengan orang Jogja Pak. sama. Sama, malah lebih. Orang Jogja kan rajanya 1, Papua itu rajanya 4 Pak. Bukan begitu, Dedi. Bukan gitu ya? 4 itu nama tempat. Oh, ini kebetulan juga karyawan di Pusri Pak. Di bagian apa? Corporate legal. Corporate legal. Legal. Oh legal, ya ya. Ya, saya kemarin rapat omong-omong sama direktur utama, sama direktur itu untuk tahun 2022 ini diputuskan untuk gaji yang terendah 5 juta Pak. Besok menjadi 10 juta rupiah Pak. Boleh itu Pak. Tapi diambil 2 bulan sekali Pak. Oh, iya. Ya, ini juga punya program-program. Program apa sayang di Pusri ini? Baik, Bapak. Iya. Silahkan. Pusri menjadi salah satu sahabat petani dan distributor untuk terwujudnya ekosistem agro solution dan makmur untuk ketahanan pangan nasional, kemakmuran petani dan negeri. Ya. Selain itu Bapak, Pusri juga akan sukseskan rencana pembangunan proyek revitalisasi Pusri 3B untuk mewujudkan Papi. Jadi ada yang Untuk mewujudkan keberlanjutan program Grand Industri. Oh ya luar biasa. Iya. Jadi 1B, 2B. 2B, 3B. Saya yang favorit, yang paling favorit itu yang B2 tadi. Bukan, Dedi. Oh 2B. Oh ya, ini program-program dari istri saya Pak. Ya. Dan kita punya slogan ya. sayang? Ya, Dedi. Yuk kita bacakan slogan dulu. Mm-mm. Apapun Apapun tanamannya, tanamannya, Pusri pupuknya. Iya, terima kasih Pak. Bagus. Ini Pak, jadi pegawai muda ini sudah mumpuni dalam bidangnya masing-masing. Apalagi Bapak pimpinan sudah menerapkan moto akhlak. Akhlak. Akhlak itu akronim ya. Ya, Kepanjangannya apa? amanah, kompetensi, humanis, adaptif, dan yang satu apa? Lupa semua. Apa yang satu? Kolaboratif. Ternyata anak buah Bapak semua masih hafal, Pak. Ya. Tapi kalau mau perlu laporan yang detail, Pak, aku juga punya teman yang mungkin akan menjelaskan secara terperinci mengenai program-program yang sudah diterapkan di sini, Pak. Siapa itu? Beliau ngapain? Oh, bukan. Ngapain? Saya kira saya. Bukan. Beliau adalah Pak Tri Wahyudi Saleh. Mana? Mohon izin Pak, berkenan untuk Bapak naik ke atas panggung. Wah. Wah. Ini juga pegawaimu toh? Ini adalah asisten pribadi saya, Pak. Dan sebentar lagi saya mutasi, Pak. Kalau gitu biarlah asistenmu ini memberikan laporan kepada saya. Silakan, Monggo, ada yang Pak Tri. perlu ditanya nanti boleh ditanyakan, Pak. Mohon izin. Bawahnya dinaikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bawahnya Pak D. Mohon izin pimpinan Monggo. Indonesia kita, Bapak Asisten. Oh, mau. Cuman bercanda, Pak. Tahun depan lagi ya, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul Bawahnya itu harusnya. dalam Bawahnya itu ditekan dinaikin. forum silaturahmi ini. Nah, Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada malah mundur-mundur. Bapak Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan, Ibu Ketua DPRD Sumatera Selatan, kemudian juga Forkompinda Sumatera Selatan, Bapak Kapolresta, jajaran Forkompinda yang mewakili, kemudian juga rekan-rekan direksi dari seluruh anak perusahaan Pupuk Indonesia Group, dan juga rekan-rekan direksi, dan juga yang paling kami banggakan adalah Bapak Ibu Komisaris dari PT Pusi Palembang yang telah hadir di tengah kita semua, pengurus PIKA, PSP, pengurus SP, dan juga para petani. Pimpinan di sini hadir para petani kami, Wah. petani dan juga distributor yang ada di Sumatera Selatan, kemudian yang ada di Provinsi Lampung, kemudian juga Jawa Tengah, Jawa Timur. Alhamdulillah beliau semua hadir di sini. Beliau adalah pahlawan-pahlawan pejuang pangan yang akan mempersiapkan masa depan kita untuk ketahanan pangan nasional. Bapak Ibu sekalian, perkenankan pada malam hari ini adalah rangkaian acara hari ulang tahun PUSRI ke-63. Oleh karenanya kami sengaja memperkenalkan, menyelenggarakan acara apresiasi pelanggan ini. Kami PT PUSRI Palembang bukan siapa-siapa dan tidak apa-apa tanpa ada apresiasi dan juga partisipasi dari para petani dan juga para distributor. Kami memiliki 4 pabrik, sekitar 2,6 juta ton urea, kemudian juga 2 pabrik untuk NPK, sekitar 300.000 ton. Kami siap mendistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kami sudah mempersiapkan produksi pupuk dan juga kami sudah merealisasikan hampir 90% pupuk bersubsidi. Jadi kalau tadi kami sampaikan, teman-teman distributor, teman-teman petani sudah melihat sendiri Bapak Ibu sekalian pupuk yang ada di PUSRI Palembang. Jadi kalau ada isu kelangkaan pupuk, ternyata teman-teman sudah meyakinkan tidak ada kelangkaan pupuk, betul? Oke. Jadi pupuk kami ada semua, hanya saja kami adalah sebagai operator yang terbatas dengan memproduksi dan juga mendistribusikan. Jadi itu semua adalah kebijakan atau regulator. Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada usia yang ke-63 ini, dalam waktu dekat kami akan membangun pabrik PUSRI 3B, pimpinan yang tadi disampaikan. Tadi ada 1B, ada 2B, ada 3B. Jadi yang 3B insya Allah 2023 akan kami bangun. Insya Allah ini akan memberikan kontinuitas dan sustainable bahwa PUSRI akan terus berlanjut. Lokasinya, Pak? Ya, Lokasinya di sini. Jadi nanti kita undang lagi Pak ya. Iya, Insya iya, Allah nanti 3B kita undang lagi untuk menghibur kita semua. Amin. Pak, janji adalah undang-undang, Pak. Kalau Bapak sudah ngendiko, insya Allah tahun depan. Insya Allah. Jadi Ya, kalau mohon nggak, doanya. ya kalau nggak jadi terpaksa saya PTUN kan nanti, Pak. Ya. Setuju pimpinan tuh. Bapak Ibu sekalian, kami dari pimpinan mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penerimaan kami ini masih banyak kekurangan. Dan alhamdulillah di awal tadi kita semua dapat berkah dari Allah SWT, dapat rezeki, berkah hujan, mudah-mudahan ini membawa berkah buat kita semua. Amin. Dan insya Allah PUSRI akan terus berlanjut dan PUSRI akan terus berjaya. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, pimpinan. Dan mohon maaf kalau ada segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tri Mayudi.